Baik teman-teman, kita berjumpa lagi pada sebuah video pembelajaran biokimia. Kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan hormon, lebih spesifik yaitu interaksi antara hormon dengan reseptor. Kita berangkat dari sebuah premis bahwa dalam aliran darah itu banyak sekali senyawa-senyawa yang beredar. Di situ ada hormon, di situ ada obat yang kita konsumsi, ada juga nutrisi-nutrisi yang lewat di dalam aliran darah. Senyawa-senyawa ini ada yang berfungsi untuk masuk ke dalam sel dan memberikan efek pada sel. Salah satunya adalah hormon. Tetapi untuk bisa masuk ke dalam sel, hormon ini membutuhkan lubang kunci. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa serta-merta ketemu sel lalu masuk ke dalam sel dan akhirnya memberikan efek. Tidak. Sel itu harus memiliki sebuah situs rekognisi, sebuah tempat untuk mengenali hormon atau senyawa kimia apapun, bahkan obat, agar sel itu bisa menerima sinyal dari senyawa kimia tersebut. Nah, situs rekognisi ini disebut sebagai reseptor. Jadi reseptor itu adalah sebuah struktur protein yang ada baik di dinding sel maupun ada di dalam sel juga, yang fungsinya untuk berikatan dengan senyawa kimia yang ada di dalam aliran darah untuk memberikan aksi bagi sel tersebut. Nah, kaitannya dengan hormon dan reseptor ini sangat spesifik. Artinya, hormon dengan reseptornya ini bersifat seperti kunci dengan lubang kunci. Ketika sel itu memiliki reseptor untuk hormon A misalkan, maka dia tidak bisa menerima hormon B karena struktur proteinnya sudah berbeda. Nah, konsep ini yang akhirnya akan membuat hormon itu bisa bekerja pada banyak sel atau tidak bekerja pada sel-sel tertentu atau hanya bekerja eksklusif pada sel itu saja. Misal ada 6 sel yang masing-masing punya karakteristik reseptor yang berbeda-beda. Contoh pada sel nomor 1, dia tidak memiliki reseptor sama sekali. Artinya apa? Ketika bahkan beredar hormon di luar, di aliran darah, hormon itu tidak bisa memberikan efek pada sel tersebut, sel nomor 1. Kenapa? Karena tidak ada reseptornya. Hormon tadi tidak bisa berikatan dengan reseptor dan memberikan aksi pada sel tersebut. Misalkan pada hormon thyroid stimulating hormone, TSH. TSH adalah hormon yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pituitary atau hipofisis anterior, di mana dia bekerja pada sel tiroid, kelenjar tiroid. Nah, maka TSH tadi hanya bekerja pada kelenjar tiroid. Misalkan dia sampai pada sel tulang atau dia sampai pada sel kulit, misalkan kalau sel tadi tidak memiliki reseptor, maka TSH tadi tidak bisa bekerja pada sel-sel tadi. Itu adalah ilustrasi untuk sel nomor 1. Kita berlanjut ke sel nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Ya. Jadi sel 2, 5, 6 ini unik. Kenapa unik? Karena dia memiliki konformasi reseptor yang berbeda. Sel nomor 2 konformasinya adalah kotak, sel nomor 5 konformasinya adalah bulat, sel nomor 6 konformasinya adalah segitiga. Maksudnya apa? Maksudnya sel nomor 2 hanya bisa memberikan respon pada hormon-hormon yang berbentuk kotak. Kita asumsikan misalkan hormon A. Andai kata hormon A ini yang berbentuk kotak, dia sampai pada sel nomor 5, dia tidak bisa memberikan efek apapun karena tidak ada reseptor dengan bentuk kotak di situ. Konformasi proteinnya tidak sama. Begitu juga dengan sel nomor 5 dan 6. Ya, jadi sangat spesifik, ya. Nah, kita beranjak pada sel nomor 3. Sel nomor 3 ini juga unik. Kenapa? Karena ternyata dalam satu sel terdapat 2 jenis konformasi protein yang berbeda. Ya, jadi ada konformasi protein reseptor bulat dengan reseptor segitiga. Artinya, ada juga kemungkinan bahwa satu sel bisa memberikan sinyal bagi dua hormon yang berbeda.
Nah, sel nomor 4 ini juga unik. Kenapa? Karena sel nomor 4 ini dia memiliki struktur reseptor yang berbeda, tetapi di dalam aliran darah di atas itu tidak ditemukan senyawa dengan struktur itu. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun ada sel dan dia memiliki reseptor dengan bentuk khusus untuk hormon khusus, tetapi kalau tidak disediakan di dalam aliran darah, tidak sampai ke sel, maka sel tadi tidak akan memberikan aksi atau tidak melakukan aktivitas apapun karena tidak ada hormon yang menjadi pemicu. Beberapa kasus yang bisa saya berikan sebagai ilustrasi, misalkan pada kasus androgen insensitivity syndrome. Androgen insensitivity syndrome adalah sebuah sindroma, kumpulan gejala di mana sel-sel di dalam tubuh manusia mengalami ketidakmampuan untuk mengenali hormon androgen atau hormon testosteron. Yang dimaksud adalah hormon testosteronnya dihasilkan oleh testis, tetapi hormon ini tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena sel tadi meskipun harusnya memberikan sinyal terhadap menempelnya hormon testosteron kepada sel, dia tidak bisa mengenali hormon testosteron. Nah, ini bisa terjadi seperti pada contoh sel nomor 1. Ya, seharusnya di sel nomor 1 ada sebuah struktur reseptor untuk menerima dan berikatan dengan hormon testosteron. Sayang ini tidak terjadi. Bisa terjadi karena defek genetik, ya, sehingga sel yang muncul atau sel yang dihasilkan tidak menghasilkan reseptor androgen atau reseptor testosteron. Ini salah satu contoh. Dan akhirnya apa yang terjadi secara klinis? Seorang manusia dengan androgen insensitivity syndrome, dia mengalami gangguan pada ekspresi kelaki-lakian. Dia menjadi seorang manusia dengan manifestasi klinis perempuan, padahal setelah dicek secara genetik dia adalah XY atau laki-laki. Ini bisa terjadi karena apa? Karena meskipun ada Y kromosom atau kromosom Y menghasilkan testosteron, tapi testosteron tadi tidak bisa bekerja pada sel yang berkaitan dengan hormon testosteron. Maka dia menjadi perempuan. Salah satu contoh yang lain adalah hormon luteinizing hormone atau LH. Hormon LH ini diproduksi oleh hipofisis anterior atau pituitary, dan hormon LH ini spesifik, eksklusif, hanya satu reseptor, hanya satu sel yang memiliki reseptor untuk hormon LH ini adalah sel Leydig di testis. Artinya hormon LH ini mau berenang-renang kemanapun di seluruh tubuh, dia hanya akan bisa bekerja pada sel Leydig. Dia tidak akan bisa bekerja pada sel yang lain karena struktur spesifik reseptornya hanya ada di sel Leydig. Demikian teman-teman untuk penjelasan tentang hormon dan reseptor. Semoga bisa membantu teman-teman mempelajari atau memahami konsep hormon dengan reseptornya. Terima kasih, saya Diki Faizal. Sampai jumpa lagi.